Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan hanya bagi Allah kami yang kudus, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian yang daripada-Mu untuk dapat memahami setiap firman yang Engkau sampaikan. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 dan 14, yang berkata demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi dengan semangat yang kuat. Ia memberikan teladan bagi kita tentang bagaimana menjalani kehidupan iman. Paulus mengakui bahwa ia belum mencapai kesempurnaan, tetapi ia memilih untuk melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan dirinya kepada apa yang ada di depannya. Pernyataan ini penuh makna, terutama bagi kita yang sering terjebak dalam masa lalu, baik itu kegagalan, dosa, maupun kesuksesan. Melupakan di sini bukan berarti mengabaikan atau tidak mengingat sama sekali, melainkan tidak lagi membiarkan masa lalu mengontrol atau menghalangi perjalanan iman kita. Banyak dari kita terjebak dalam rasa bersalah karena dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Namun firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Kristus, dosa-dosa kita diampuni, dan kita diberi kesempatan untuk memulai lembaran yang baru. Mengapa melupakan masa lalu itu begitu penting? Yang pertama, untuk meninggalkan beban yang tidak perlu. Masa lalu, terutama kegagalan dan dosa, seringkali menjadi beban yang menghalangi kita untuk maju. Rasa bersalah, malu, atau kekecewaan dapat membuat kita kehilangan fokus pada rencana Tuhan untuk masa depan kita. Namun Yesus telah memikul dosa-dosa kita di kayu salib, sehingga kita
tidak perlu lagi menanggungnya. Yang kedua, untuk tidak berpuas diri dengan kesuksesan. Mungkin kita memiliki pengalaman-pengalaman baik di masa lalu yang membuat kita merasa cukup dan tidak lagi ingin bertumbuh. Paulus, meskipun memiliki banyak pencapaian dalam pelayanan dan pengenalan akan Kristus, tetapi berkata bahwa ia belum menangkap semuanya. Ia terus berusaha maju karena ia tahu bahwa Tuhan memanggilnya kepada hal-hal yang lebih besar. Yang ketiga, untuk fokus pada panggilan Allah. Ketika kita terus memandang ke belakang, kita kehilangan kesempatan untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di depan kita. Tuhan memiliki rencana indah bagi setiap anaknya, dan kita dipanggil untuk merespon dengan langkah iman. Paulus mengajarkan bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan. Dalam perlombaan, seorang pelari tidak akan menoleh ke belakang, karena hal itu hanya akan memperlambat langkahnya. Sebaliknya, ia mengarahkan pandangannya ke garis akhir, yaitu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perjalanan iman, tujuan kita adalah memperoleh hadiah dari panggilan surgawi, yaitu hidup kekal bersama Kristus. Namun perjalanan ini membutuhkan kesungguhan, kedisiplinan, dan ketekunan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita akan memampukan kita untuk melupakan apa yang telah di belakang dan melangkah maju dengan iman. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, melupakan apa yang di belakang berarti melepaskan diri dari beban masa lalu, baik kegagalan maupun kesuksesan, agar kita dapat fokus pada tujuan Allah dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk terus maju dalam iman, mengejar panggilan surgawi yang penuh kemuliaan. Jangan biarkan masa lalu menahan langkah kita. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami pengharapan baru di dalam Kristus. Kami menyerahkan masa lalu kami kepadamu, baik dosa, kegagalan, maupun keberhasilan, agar kami dapat melangkah maju sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau memimpin setiap langkah kami dalam perjalanan iman ini, memberi kekuatan bagi kami untuk terus mengejar panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat,
dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar di dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.